Sobat Muda, wah tidak terasa ya kita telah memasuki bulan Ramadan. Bulan yang suci bagi umat muslim untuk menunaikan kewajiban ibadah puasa hingga hari kemenangan tiba, yakni saat Idul Fitri atau Lebaran. Nah, berbicara tentang bulan Ramadan di Indonesia memang tidak bisa lepas dari sajian-sajian yang menggugah selera, terutama untuk berbuka atau biasa disebut takjil. Baik berupa minuman manis, kue, hingga aneka gorengan. Sobat Muda, salah satu takjil khas Ramadan yang sangat sering kita temui adalah kolak. Kolak atau biasa disebut kolak adalah makanan populer Indonesia yang berbahan dasar gula aren atau gula kelapa, santan, dan daun pandan. Hidangan yang biasa tersaji dalam bentuk hangat dan dingin ini memiliki rasa manis yang khas. Campuran pisang, ubi, dan singkong sangat cocok untuk disantap di waktu buka puasa. Jadi kebayangkan harumnya kolak. Sobat Muda, tahukah kamu ternyata kolak merupakan makanan asli khas Nusantara, terutama dari masyarakat Jawa, khususnya budaya Mataraman. Sejarah kolak sendiri lahir dari masa peralihan ke Islam, terutama pada masa kerajaan Demak hingga Mataram Islam. Oleh karena itu, tradisi memasak dan menghidangkan kolak erat kaitannya dengan tradisi Islam di Nusantara, terutama pada saat bulan Ramadan sebagai hidangan buka puasa. Nah, kali ini tim @Indonesia akan mengajak Sobat Muda untuk mengulik sejarah dan makna dari sajian semangkuk kolak. Penasaran? Yuk ikuti terus tim @Indonesia. Menurut Fadli Rahman, sejarawan dan penulis buku berjudul Jejak Rasa Nusantara, Sejarah Makanan Indonesia, diketahui asal-usul nama kolak diperkirakan berasal dari kata kholik yang memiliki arti sang pencipta. Kolak menjadi media dan sarana dakwah dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kala itu, para wali melakukan dakwah dengan sarana dan pendekatan yang mudah serta sederhana. Hal ini tidak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang agama Islam pada zaman itu. Sobat Muda, karena dikatakan sebagai media berdakwah, unsur-unsur yang ada dalam kolak pun dikaitkan dengan ajaran penyebaran agama Islam. Kolak yang biasanya disajikan dengan potongan pisang kepok juga dianggap sebagai pendekatan kepada sang pencipta. Kata kepok sering dikaitkan dengan kata kapok yang secara makna dalam bahasa Jawa berarti jera, sehingga panganan ini mengingatkan agar manusia jera berbuat dosa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pisang kepok, ada juga isian kolak yang bernama telo pendem atau biasa kita kenal sebagai ubi. Kata dan istilah pendem dimaknai dengan penguburan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak, dan kembali melanjutkan kehidupan yang diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Nah Sobat Muda, kita beralih ke unsur lain dalam kolak, yakni santan. Santan atau santen dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari kata pangapunten, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah meminta maaf. Dengan demikian, rasa kolak yang manis dan rasa santan yang gurih bisa menjadi pengingat agar manusia senantiasa meminta maaf atas kesalahannya. Sobat Muda, etimologi dan tafsir dari bahan-bahan kolak tadi memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadikan kolak sebagai media pembelajaran budi pekerti serta memperkuat keyakinan masyarakat terhadap agama Islam. Karena metode penyebaran agama Islam yang digunakan sangat sederhana inilah, masyarakat dapat memahami Islam tanpa kesulitan. Kembali ke masa kini Sobat Muda, varian kolak semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Nah, jika dahulu kolak hanya menggunakan bahan yang mudah didapatkan, kini muncul beberapa jenis kolak di berbagai daerah dengan isian yang cukup beragam. Bahkan jika Sobat Muda jalan-jalan ke Kota Malang, Jawa Timur, kamu bisa menikmati kolak durian dengan campuran ketan hitam putih hingga pai kolak pisang. Wih, banyak variannya ya Sobat Muda. Jadi terbayangkan rasa manis dan gurih di mulut saat menyantap kolak. Sobat Muda, kelezatan kolak yang berpadu dengan gurihnya santan ternyata mampu membuat siapa saja terpikat, termasuk masyarakat Eropa loh. Dilansir dari media CNN, kolak dengan potongan coklat, kacang, dan beberapa bahan lain berhasil masuk di Festival Buku Frankfurt pada tahun 2015 lalu.
Kolak varian tersebut dimodifikasi oleh Patty Elliott yang mengaku ingin memperkenalkan kolak ke masyarakat Eropa. Wah, keren ya sobat muda. Nah, itu tadi penjelasan tentang sejarah dan makna dari semangkuk kolak yang biasa kita nikmati, terutama saat berbuka puasa. Nah, kalau sobat muda suka dengan kolak isi apa nih?